Alexander Mandel merupakan seorang ekonom terkenal yang dikenal atas kontribusi pentingnya dalam teori ekonomi internasional dan kebijakan moneter. Robert Mandel lahir di Kingston, Ontario, Kanada. Pendidikan dan awal karirnya banyak berlangsung di Kanada sebelum ia pindah ke Amerika Serikat dan negara-negara lain untuk melanjutkan karir akademisnya. Robert lahir pada tanggal 24 Oktober 1932 dan meninggal pada tanggal 4 April 2021, tepatnya pada usia 89 tahun. Selama masa hidupnya, ia memberikan banyak kontribusi penting dalam bidang ekonomi. Karya terkenalnya yaitu ada International Economics, yang mana buku ini adalah salah satu karya penting Mandel yang membahas berbagai aspek ekonomi internasional, termasuk teori perdagangan internasional dan kebijakan moneter internasional. Lalu ada Men and Economics. Dalam buku ini, Mandel mengeksplorasi interaksi antara perilaku manusia dan kebijakan ekonomi, dengan fokus pada bagaimana ekonomi beroperasi dalam konteks global. Kontribusi utamanya yaitu teori kawasan mata uang optimal, yang dikembangkan oleh Robert pada tahun 1961. Teori ini menjelaskan kondisi-kondisi yang memungkinkan beberapa negara atau wilayah berbagi satu mata uang secara efektif. Tujuannya adalah untuk memahami keuntungan dan kerugian dari integrasi moneter serta untuk menentukan kriteria yang diperlukan agar kawasan mata uang bersama dapat berfungsi dengan baik. Lalu, apa saja kriteria dari kawasan mata uang optimal atau Optimum Currency Areas? Yang pertama ada mobilitas tenaga kerja, merupakan salah satu syarat utama bagi keberhasilan kawasan mata uang optimal. Mobilitas tenaga kerja yang tinggi ini berarti pekerja harus dapat dengan mudah berpindah-pindah dari satu negara ke negara lain dalam kawasan tersebut untuk mencari pekerjaan. Yang kedua ada mobilitas modal. Selain tenaga kerja, modal juga harus dapat bergerak bebas di antara negara-negara dalam kawasan tersebut. Ini termasuk investasi dalam bentuk infrastruktur, bisnis, dan sektor keuangan. Mobilitas modal yang tinggi memungkinkan alokasi sumber daya yang efisien dan membantu stabilitas ekonomi. Yang ketiga ada integrasi pasar barang dan jasa. Pasar barang dan jasa harus terintegrasi dengan baik, yang berarti tidak ada hambatan signifikan terhadap perdagangan antar negara dalam kawasan tersebut. Integrasi ini mengarah pada peningkatan efisiensi ekonomi dan spesialisasi berdasarkan keunggulan komparatif. Yang keempat ada keseragaman atau keterpaduan kebijakan fiskal. Negara-negara dalam kawasan mata uang optimal harus memiliki kebijakan fiskal yang seragam atau setidaknya terkoordinasi dengan baik. Ini penting untuk menghindari ketidakseimbangan fiskal yang dapat menyebabkan ketidakstabilan ekonomi di kawasan tersebut. Yang kelima, ada mekanisme transfer fiskal. Adanya mekanisme transfer fiskal untuk mendukung negara atau wilayah yang terkena dampak negatif dari guncangan ekonomi asimetris. Yang terakhir, ada kesamaan siklus ekonomi. Negara-negara dalam kawasan mata uang optimal sebaiknya memiliki siklus ekonomi yang serupa, sehingga kebijakan moneter yang diterapkan oleh otoritas moneter pusat relevan dan efektif untuk seluruh kawasan. Lalu, apa saja keuntungan dari kawasan mata uang optimal? Yang pertama, ada pengurangan biaya transaksi.
Dengan adanya mata uang tunggal, biaya transaksi terkait dengan penukaran mata uang antar negara dihilangkan, sehingga perdagangan dan investasi lintas batas menjadi lebih mudah dan lebih murah. Yang kedua, pengurangan risiko kurs. Risiko fluktuasi nilai tukar mata uang antar negara di kawasan tersebut dihilangkan, yang memberikan kepastian lebih besar bagi bisnis dan investor. Yang ketiga, ada peningkatan transparansi dan kompetisi. Adanya mata uang bersama meningkatkan transparansi harga di seluruh kawasan, mendorong kompetisi yang sehat dan efisiensi ekonomi. Yang terakhir, ada stabilitas harga. Pengelolaan kebijakan moneter yang terpusat dapat membantu menjaga stabilitas harga di seluruh kawasan, mengurangi inflasi dan ketidakstabilan ekonomi. Nah, selanjutnya apa saja sih tantangan dari kawasan mata uang optimal? Yang pertama ada kurangnya kebijakan moneter mandiri. Negara-negara yang berbagi mata uang kehilangan kemampuan untuk menjalankan kebijakan moneter independen, yang berarti mereka tidak dapat menyesuaikan suku bunga atau kebijakan moneter lainnya untuk menanggapi kondisi ekonomi domestik. Yang kedua, ada asimetri shock ekonomi. Jika terjadi guncangan ekonomi yang hanya mempengaruhi sebagian dari negara dalam kawasan tersebut atau shock asimetris, negara tersebut tidak dapat menyesuaikan kebijakan moneter untuk mengatasi dampaknya. Lalu yang terakhir ada ketidakseimbangan fiskal. Perbedaan dalam kebijakan fiskal antar negara dapat menyebabkan ketidakseimbangan yang sulit diatasi tanpa adanya koordinasi yang kuat atau mekanisme redistribusi fiskal. Uni Eropa adalah contoh utama penerapan teori kawasan mata uang optimal. Contoh paling menonjol dari aplikasi teori ini adalah zona euro, di mana negara-negara anggota Uni Eropa menggunakan euro sebagai mata uang bersama. Keberhasilan dan tantangan dihadapi oleh zona euro mencerminkan banyak aspek dari teori kawasan mata uang optimal Mandel. Dengan demikian, teori kawasan mata uang optimal Robert Mandel memberikan kerangka kerja yang penting untuk memahami manfaat dan tantangan dari integrasi moneter, serta kriteria yang diperlukan untuk memastikan bahwa sebuah kawasan mata uang bersama dapat berfungsi dengan efektif dan stabil. Lalu, aliran apa yang dianut oleh Robert Mandel? Ia menganut aliran Neo-Keynesian, yang mana merupakan cabang dari ekonomi yang menggabungkan elemen-elemen dari teori Keynesian klasik dengan konsep-konsep baru seperti ekspektasi rasional dan fleksibilitas harga. Neo-Keynesianisme menekankan pentingnya kebijakan fiskal dan moneter aktif untuk menstabilkan perekonomian, terutama dalam menghadapi guncangan ekonomi. Lalu yang terakhir, siapakah tokoh yang menginspirasi Robert Mandel? Tokoh yang menginspirasinya yaitu John Maynard Keynes, yang mana ia seorang ekonom yang berasal dari Inggris yang terkenal dengan teori Keynesian yang menekankan intervensi pemerintah untuk mengelola permintaan agregat sebagai cara untuk mencapai stabilitas dan pertumbuhan ekonomi. Ide-idenya sangat mempengaruhi Mandel, terutama dalam hal pentingnya kebijakan ekonomi yang aktif dan terkoordinasi untuk menjaga stabilitas ekonomi global. Cukup sekian pemaparan dari saya. Terima kasih.